Jenis pakan ternak itu dibagi menjadi 3, teman-teman. Yang pertama adalah hijauan. Hijauan itu ada 2 sumber kalau menurut saya. Pertama adalah rumput dan legum. Silase adalah sebuah metode pengawetan pakan. Jadi bukan berarti silase itu meningkatkan kandungan protein, enggak. Jadi kandungan protein juga tergantung bahannya, bahan yang akan disilase. Konsentrat itu kita bagi menjadi 2, teman-teman. Pertama adalah protein, yang kedua energi. Nah, kita harus memahami dulu kambing itu butuhnya 3 jenis ini. Jadi proporsionalnya pakan ini berbeda-beda tergantung yang akan kita rawat. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami Kerabat Ternak. Kali ini saya akan menjelaskan tentang ilmu dasar pakan ternak. Jadi banyak teman-teman yang bertanya ke saya tentang pakan ternak itu seperti apa. Ternyata masih banyak, khususnya pemula, yang belum memahami ilmu pakan ternak itu seperti apa. Jadi kali ini saya akan memberikan dasar ilmu pakan ternak. Langsung saja kita harus memahami jenis pakan ternak dulu. Nah, jenis pakan ternak itu dibagi menjadi 3, teman-teman. Yang pertama adalah hijauan, kedua adalah konsentrat, ketiga adalah vitamin dan mineral. Vitamin dan mineral. Jadi pertama ada hijauan, kita bahas hijauan dulu. Hijauan itu ada 2 sumber kalau menurut saya. Pertama adalah rumput dan legum. Jadi rumput itu produktivitasnya tinggi tapi dengan protein yang rendah. Kalau legum itu produktivitasnya rendah tapi kandungan proteinnya tinggi. Jadi tergantung kita di lingkungan kita banyak rumput atau banyak legum. Legum itu identik dengan rambanan atau daun atas. Jadi kita menyesuaikan kondisi kita dulu di lingkungan seperti apa. Nah, hijauan itu kita bagi menjadi 2, teman-teman, yaitu hijauan segar diawetkan. Jadi kita bagi menjadi 2. Yang pertama adalah hijauan segar, yang kedua diawetkan. Nah, hijauan segar itu sendiri adalah sebuah metode pemberian pakan. Jadi kalau kapasitas kita masih kecil atau kita masih mampu memberikan skala hijauan segar, kita berikan skala hijauan segar. Itu tergantung kapasitas kita dan kondisi ternak kita. Nah, kalau kapasitas kita banyak, apalagi di negara kita khususnya Indonesia, geografisnya adalah punya 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Jadi untuk metode pengawetan pakan itu sangat menjadi solusi, khususnya buat teman-teman yang kapasitas ternaknya besar. Jadi metode pengawetan pakan diawetkan itu kita bagi menjadi 2, teman-teman. Pertama silase, kedua hay. Nah, kita bahas yang silase dulu. Silase adalah sebuah metode pengawetan pakan dengan kondisi kadar air 50-60%. Nah, dibantu dengan bakteri asam laktat. Jadi bakteri asam laktat itu ada pada hijauan itu sendiri, teman-teman. Jadi nggak usah penambahan. Jadi nggak usah penambahan bakteri, sudah ada bakteri asam laktat pada hijauan ataupun rambanan itu sendiri. Nah, dengan cara pengawetan kedap udara atau anaerob. Jadi kenapa harus kedap udara dan kenapa harus kadar air
60%. Jadi dengan bahasa yang sering digunakan yang mudah dipahami adalah hijauan itu harus kita layukan dulu supaya kadar air itu rendah. Nah, kenapa kadar air harus rendah? Itu ketika kadar air tinggi itu bisa memicu pembusukan. Selain itu juga silase itu juga harus kedap udara, artinya rapat, tidak boleh udara ada di dalam tempat penyimpanan, entah itu plastik, gentong ataupun silo yang sering dipakai teman-teman. Jadi harus rapat, kedap udara supaya kualitas silase ini bagus dan tidak mudah busuk. Itu kalau silase. Nah, silase perlu dipahami, silase adalah metode pengawetan pakan. Nah, bukan berarti yang sering yang sering ditanyakan teman-teman, silase itu kandungan proteinnya tergantung yang akan disilase. Jadi bukan berarti silase itu meningkatkan kandungan protein, enggak. Jadi kandungan protein juga tergantung bahan yang akan disilase. Jadi silase itu hanya sebuah metode, bukan meningkatkan kandungan protein seperti itu. Nah, yang kedua metode pengawetan pakan itu adalah hay, teman-teman. Hay itu bisa kita sebut metode pengawetan pakan itu metode pakan kering. Jadi bisa pakai sinar matahari dengan kandungan kadar air 20%. Itu contoh seperti misalkan kangkung kering, onggok kering, bisa pakai metode pengawetan sinar matahari, atau yang sering digunakan teman-teman sekarang itu Indigofera kering dengan metode pengawetan pakan pakai oven seperti itu. Nah, itu teman-teman yang dari hijauan itu kandungan pakan dalam hijauan itu tergantung yang akan diberikan dengan metode pemberian pakan segar atau diawetkan, dan metode diawetkan itu dengan metode silase atau pakai hay. Nah, sekarang kita lanjut di konsentrat. Nah, konsentrat itu kita bagi menjadi dua, teman-teman. Pertama adalah protein, yang kedua energi. Nah, sumber konsentrat adalah sumber pakan tambahan dengan konsentrasi tinggi. Itu teman-teman yang perlu dipahami adalah konsentrat adalah sumber protein tambahan dengan konsentrasi tinggi. Nah, jadi konsentrat ini juga menyesuaikan kondisi. Kalau saya itu menyesuaikan kondisi lingkungan, itu yang ada apa, yang murah apa, yang penting dengan kualitas bagus. Kalau saya pakan itu yang penting gini, pakan dengan kualitas tinggi dengan biaya yang rendah, itu kalau saya. Nah, jadi sumber konsentrat itu dari protein dan energi. Nah, dari protein sendiri banyak teman-teman, kalau yang di kampung-kampung biasanya banyak ampas tahu, terus ada juga mungkin yang beli itu bungkil kopra itu dari limbah pabrik. Nah, bisa dari bungkil kedelai atau bungkil sawit. Nah, sedangkan energi sendiri bisa dari polar, jagung, seperti itu teman-teman. Jadi kita harus memahami jenis-jenis sumber konsentrat. Nah, sumber konsentrat merupakan sumber pakan tambahan, itu teman-teman, sumber pakan tambahan. Nah, pakan tambahan ini wajib teman-teman, apalagi menyesuaikan kambing yang akan kita rawat seperti itu. Nah, kita lanjut ke jenis pakan ternak yang ketiga, yaitu vitamin dan mineral. Nah, vitamin dan mineral itu menurut saya juga wajib. Nah, itu bisa dari kalau orang kampung itu sering memakai garam. Terus untuk yang sekarang yang lebih modern itu pakai premix atau pakai mineral block. Nah, jadi itu yang metode jenis pakan yang ketiga. Itu adalah sumber vitamin tambahan. Kalau menurut saya sumber protein vitamin tambahan. Nah, kita lanjut
setiap tujuan pemeliharaan itu punya proporsi yang berbeda. Jadi contoh misalkan kita pedaging. Nah, kita harus memahami dulu kambing itu butuhnya 3 jenis ini. Hijauan, ibaratnya hijauan itu nasi, teman-teman. Nah, konsentrat ini lauk, dan vitamin ini adalah penambahan. Biasanya kalau manusia 4 sehat 5 sempurna kan penambahannya buah atau susu kan seperti itu. Nah, jadi hijauan ini sumber serat, ibaratnya sumber serat. Nah, konsentrat sumber protein tambahan. Jadi kalau penggemukan saya sendiri itu memakai sumber konsentratnya itu 60-70% dari hijauannya. Nah, mineralnya kita memakai 1-2%-an lah kalau mineral sama vitamin. Tapi saya identik itu pakai mineral blok. Tapi lebih enaknya itu pakai apa ya, kalau buat pencampur, kalau dicampur, kalau saya kan terpisah. Tapi kalau dicampur itu pakai premix itu lebih enak. Nah, terus hijauannya sendiri itu sumber serat. Terlalu banyak hijauan itu juga kurang bagus. Kalau terlalu banyak konsentrat itu juga tidak terlalu bagus. Jadi harus seimbang. Makanya sekarang banyak pabrikan pakan ternak itu yang sering disebut teman-teman konsentrat itu adalah complete feed. Itu adalah pakan konflit, di mana sudah ada ketiga-tiganya ini dengan takaran yang berbeda untuk jenis ternak yang berbeda. Nah, artinya apa? Kalau kita memakai, misalkan kita breeding untuk betina. Kalau betina saya hijauan 60%, konsentratnya saya 40%. Nah, kenapa konsentratnya lebih tinggi? Karena kenapa konsentratnya lebih rendah? Karena ketika konsentratnya terlalu tinggi untuk breeding, itu bisa memicu reproduksi betina itu terganggu. Salah satunya bisa sering disebut adalah majer. Nah, makanya saya pakai konsentratnya itu rendah 40% dan hijauannya 60%. Nah, beda lagi dengan produksi susu. Nah, produksi susu untuk perawatan birahi atau proses perkawinan itu kita pakai konsentrat yang rendah untuk memicu perkawinan dan birahi tadi supaya reproduksi tidak terganggu. Tapi kalau sudah menginjak 2-3 bulan proses hamil atau bunting, itu kita pakai konsentrat yang lebih tinggi. Kalau saya pakai konsentrat 70% biasanya untuk memicu susu nanti setelah melahirkan. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi proporsionalnya pakan ini berbeda-beda tergantung yang akan kita rawat. Nah, dan tergantung tujuan kita itu seperti apa. Nah, karena ketika kita ngejar pertumbuhan berat badan ADG tadi dengan nominal bulan atau kita mengejar bulan dengan pertumbuhan berat badan sekian, berarti kita harus racian pakannya atau ransum pakannya itu harus bagus dengan kandungan ketiga ini untuk mencapai berat badan yang diinginkan. Nah, beda dengan breeding. Breeding itu tujuan kita adalah perkawinan. Jadi tidak di berat badan. Jadi kita dengan ransum pakan yang standar. Tidak gemuk juga tidak kurus, karena terlalu kurus itu juga akan mempengaruhi birahi ternak itu kurang bagus. Jadi itu teman-teman, kalau dari saya untuk ilmu dasar pakan ternak, kita harus memahami hijauannya, kita harus memahami konsentratnya seperti apa, kita harus memahami tentang mineral dan vitamin. Jadi lebih tepatnya itu kalau sekarang itu complete feed itu lebih mudah teman-teman, tapi mungkin harganya yang kurang cocok kalau kita full pakai complete feed. Kalau kita mau ngeracik sendiri di rumah, kita tergantung bahan apa yang kita pakai. Kalau kita punya hijauan yang melimpah, kita tinggal beli konsentratnya. Kalau saya pakai ampas tahu, polar,
Itu sumber konsentratnya kita pakai dua itu, ampas tahu dan polar, itu yang lebih mudah saya dapatkan dan harganya juga lebih murah seperti itu. Nah, mungkin cukup teman-teman. Mungkin jika ada pertanyaan-pertanyaan yang kurang bisa ditanyakan di kolom komentar, dan insya Allah nanti akan kita jelaskan lebih lanjut untuk bagi teman-teman yang memang kurang memahami, atau nanti kita akan jelaskan lebih detail tentang silase atau jenis-jenis protein, jenis-jenis energi di konten kita yang selanjutnya. Itu saja. Jadi saya juga mohon maaf apabila ada salah kata. Jadi di sini saya tidak bermaksud menggurui, tapi kita hanya berbagi ilmu atau pengalaman di jenis pakan dasar ternak, ilmu pakan dasar ternak. Jadi mungkin cukup dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya video ini bermanfaat dan channel kami berkembang untuk kepentingan kita bersama. Jadi terima kasih. Cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.